Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kali ini video saya adalah tentang cara untuk mengetahui jalur dan warna kabel yang menuju ke spool untuk mengisi daya baterai pada motor Suzuki RC. Dan kita langsung saja kita tonton videonya tentang lewat suatu gambaran ya, atau contoh ini lewat buku. Di sini ada suatu gambaran ya, kotaan ini adalah gambaran spool. Dan yang bundar ini adalah gambaran magnet. Magnet ini gunanya memutar, bila mesin dihidupkan memutar untuk mengisi daya setrum lewat spool ini. Dan kemudian spool ini dibagi menjadi dua kabel, dua bagian, yang satu menuju ke jalur lampu besar, yang satu menuju ke daya baterai. Pertama yang kita ketahui adalah warna kabelnya. Dari bawah spool warnanya putih, kemudian dinaikkan ke atas, ini adalah dihentikan oleh cop, dimasukkan oleh cop ya, seumpamanya ini cop, itu di cop sini disambungkan lewat cop ini mengeluarkan kabel kuning strip putih ya, kuning strip putih. Dan setelah kabel kuning strip putih ini terus disambungkan untuk menuju ke cop kiprok. Nah, ini ke cop ya, ke cop, dan ini adalah regulatornya. Setelah masuk kabel ini masuk lewat cop, cop ini dimasukkan ke regulator sini, dan regulator sini mengeluarkan strom turun menyambung pada kabel yang satu lagi, yaitu warna merah ya. Ini kabelnya warna merah ya, belakangnya kabel kuning strip putih adalah kabel merah. Di sini mengeluarkan kabel yang merah ini harus membawa strom lewat regulator sini, mengeluarkan strom menuju ke daya baterai atau ke aki. Gunanya apa? Strom ini dari regulator gunanya untuk mengisi baterai ini agar tidak mati bila digunakan seterusnya ya. Kalau tidak ada pengisiannya, kalau tidak ada yang mengisi strom masuk ke baterai sini, pasti akinya akan mati bila digunakan terus untuk menghidupkan rating, bel, double starter, dan lain-lain. Kemudian kabel yang merah tadi ini di tengah-tengah sini ya, disambungkan oleh kabel lagi, satu lagi naik ke atas, warnanya juga merah, naik ke kunci kontak. Setelah masuk ke kunci kontak ya, ini kontaknya, seumpamanya ini kontaknya, mengeluarkan kabel bila kontak ini dihidupkan, kemudian di sini belakang kabel merah ya, yaitu bersandingan ya, kabel merah ini adalah kabel oranye. Kabel warna oranye ini harus bisa mengeluarkan strom bila kunci kontak ini dihidupkan dan akinya normal. Nah, gitu. Kemudian kabel oranye ini harus bisa mengeluarkan strom naik ke atas, masuk ke speedometer. Nah, dan speedometer ini nanti di sini dibagikan, kabel oranye ini dibagikan menjadi beberapa bagian untuk menghidupkan rating, bel, double starter, switch rem, dan lain-lainnya lewat skakel atau
tombol-tombol sekakel gitu ya. Bila di motor Suzuki RC teman-teman semua menjumpai dari kontak menjumpai kabel warna oranye, ini pasti kabel strom yang disambungkan oleh kabel warna merah ini lewat baterai ya, lewat baterai ini dan regulator ini. Kalau baterainya ini mati ya, kok bisa hidup? Tapi hidupnya pasti tidak normal. Hidupnya bila mesin sepeda motor hidup. Ya, stromnya bila mesin sepeda motor hidup pasti masih bisa mengeluarkan strom walaupun akinya mati. Ya, karena magnet ini masih memutar atau mengeluarkan daya strom lewat spool ini. Nah, gitu ya. Kalau ndak ada regulatornya, ndak ada spoolnya, daya baterainya akan melemah, ndak akan bisa bertahan lama. Nah, gitu caranya. Ini seharusnya ini kalau di motor Suzuki RC harus warna kabelnya masih asli ya, masih asli. Kalau ndak asli warnanya berbeda lagi. Karena ini yang kuning putih itu masih asli semua. Yang saya tulis di sini adalah bila kabelnya masih asli semua ya, dari bawah. Bila teman-teman ingin merangkainya sendiri tapi kabelnya sudah ndak asli, sudah ndak ada mereknya ya, saya ingin merangkai sendiri, caranya juga harus seperti ini. Cara jalur merangkainya ya harus seperti ini, bukannya warnanya kabel itu sama, bukan. Harus caranya seperti ini ya. Pasti nanti akan ketemu jalur-jalurnya. Dan di sini bila ingin teman-teman memberi sekring pada menuju ke daya baterai atau ke aki, caranya gimana? Caranya diputus di sini. Sini diputus ya. Kemudian disambungkan kabel sekring di sini dan di sini gitu ya. Gunanya apa sekring itu? Gunanya untuk menjaga kekonsletan agar tidak merajalela atau bisa merembet ke mana-mana, karena strom itu bisa membahayakan pada sepeda motor kita ya kalau dibiarkan nanti. Oke, kukira ini sudah sangat jelas sekali tentang cara perangkaian ya. Tapi di sini ada yang satu kabel ini menuju ke jalur lampu, nanti saja ya, keterangannya nanti saja. Ini berbeda lagi karena ini yang saya terangkan adalah di bagian regulator untuk menuju ke baterai. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa subscribe, like, dan juga di komen. Terima kasih.